Pada hari Senin dini hari langit Teheran berubah menjadi panggung perang udara. Serangkaian ledakan besar membelah keheningan malam ketika lebih dari 50 pesawat tempur menyerbu wilayah Iran dalam serangan militer terkoordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern kawasan tersebut. Dalam hitungan jam, dunia dikejutkan oleh rekaman dramatis yang memperlihatkan kilatan api, dentuman keras, dan kepulan asap membumbung tinggi dari berbagai penjuru ibu kota Iran. Rekaman-rekaman itu menyebar luas melalui media sosial dan saluran berita global. Bukan hanya dokumentasi visual kehancuran, tapi juga menjadi simbol meningkatnya eskalasi militer antara dua musuh bebuyutan di Timur Tengah, Iran dan Israel. Menurut laporan resmi dari militer Israel, IDF, operasi militer ini diberi nama Operation Rising Lion, dan dimulai tepat pukul 3 waktu setempat. Lebih dari 50 jet tempur, termasuk F-35I Adir, dengan teknologi stealth, diberangkatkan dari pangkalan militer di Israel dan negara ketiga yang tidak disebutkan namanya. Mereka menembus sistem pertahanan udara Iran yang kompleks dan menghantam berbagai target strategis yang tersebar di sekitar Teheran dan kota-kota besar lainnya. Dalam gelombang pertama, serangan terfokus pada fasilitas nuklir dan pengembangan senjata milik Iran, termasuk situs-situs sensitif seperti Natanz, Fordo, dan pusat pengembangan rudal di luar kota Isfahan. Gelombang kedua dan ketiga yang terjadi antara tanggal 18 hingga tanggal 20 Juni diarahkan langsung ke jantung militer Iran di sekitar Teheran. Fasilitas peluncuran rudal, stasiun radar, markas militer Garda Revolusi IRGC, hingga pabrik produksi senjata presisi menjadi sasaran. Menurut sumber-sumber intelijen Barat, total lebih dari 330 munisi presisi digunakan dalam serangan yang terkoordinasi itu. Video dari drone dan satelit kemudian menunjukkan tingkat kerusakan yang parah pada sebagian besar target. Media internasional dan saksi mata mengunggah puluhan rekaman dari ponsel yang memperlihatkan skala ledakan. Dalam satu video, cahaya terang tiba-tiba menyala dari balik perbukitan utara Teheran, diikuti oleh suara ledakan yang menggetarkan jendela dan pintu rumah penduduk. Siren udara meraung-raung tanpa henti, dan di latar belakang terdengar deru pesawat yang melintas cepat di langit malam. Ledakannya seperti gempa bumi, ujar seorang warga yang berhasil mengabadikan momen dari balkon apartemennya. Getarannya membuat lantai bergoyang dan anak-anak saya ketakutan, menangis, dan kami langsung turun ke ruang bawah tanah. Rekaman drone yang dirilis oleh IDF menunjukkan titik-titik api besar, struktur gedung militer yang runtuh, dan jejak serangan laser guided bombs yang mengenai target dengan presisi. Kementerian Dalam Negeri Iran menyatakan bahwa beberapa kompleks militer dan fasilitas pemerintah mengalami kerusakan berat. Beberapa universitas teknis yang berafiliasi dengan militer juga terkena dampaknya. Ledakan besar di kawasan barat daya Teheran menyebabkan kebakaran hebat yang berlangsung selama hampir 2 jam sebelum dapat dikendalikan oleh pemadam kebakaran. Meski angka pasti korban belum diumumkan secara resmi, media Iran melaporkan bahwa puluhan ilmuwan dan personel militer menjadi korban tewas. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kita lihat komentar netizen satu persatu di dalam video ini teman-teman. Dan sebelumnya yang perlu kita ketahui bahwa Israel dan juga Iran telah menyetujui ya tentang kesepakatan gencatan senjata teman-teman, sehingga ya masing-masing negara baik itu Iran maupun Israel telah mengklaim bagaimana kemenangan mereka. Oke, di sini dikatakan satu keinginan rakyat Iran, ya rezim Khomeini tumbang untuk kemerdekaan dan kebebasan rakyat Iran. Ya, Mesir pada zaman Firaun telah mengaku bahwa Tuhannya Israel adalah Maha Kuasa. Sementara bangsa mana yang mengakui Tuhannya Iran?
Oke, sangat berbahaya bila Israel mengalihkan sasarannya yang biasanya menyerang fasilitas militer Iran, kini ke fasilitas sipil seperti yang Iran lakukan ke Israel selama ini. Wahai pendukung Iran, suarakanlah kepada Iran untuk damai. Jangan kasih kalian hasut mereka untuk terus bertindak. Mereka yang harus menanggung akibatnya, sedangkan kalian hanya atau berteriak menghasut. Akibat yang tidak kalian bayangkan adalah Iran bisa dihancurkan lebih parah daripada Gaza, alias Iran dilenyapkan. Berapa banyak korban jiwa dan kalian pun kehilangan satu saudara aliansi besar. Camkan, Iran tidak akan menang melawan Israel. Bila Israel harus hancur itu bukan karena kehebatan Iran, tapi karena akhir dari zaman yang sudah dibuatkan, yang artinya bukan hanya Israel yang hancur, tapi semua kehidupan di muka bumi yang dimulai dari zaman Adam sudah tiba pada akhirnya. Alfa telah sampai pada Omega. Jadi pikirkan itu. Ya, kemudian teman-teman, di saat Iran telah jor-joran menghabiskan rudal balistiknya terhadap Israel, pihak Israel masih menahan diri, tidak membalas dengan kekuatan alutsistanya. Masih fokus incar sasaran yang difokuskan dan selalu serangan itu tepat sasaran serta presisi. Setelah gedung-gedung utama dianggap sudah selesai, barulah Israel merencanakan penghapusan dan penuh perhitungan sejak awal dan kehancuran Iran sudah dimulai. Cerdasnya Israel, pesawat-pesawat tempur Israel sangat bebas terbang di Iran, tapi pesawat tempur Iran gak mampu ke daerah Israel. Damailah di bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Iran betul-betul hancur dan kalah telak. Terima kasih IDF. Netanyahu dan menang banyak dengan perang cerdasnya. Tujuan dan sasarannya sudah tercapai. Iran adalah negara yang nyata melawan firman Allah sendiri yang ada di dalam kitabnya sendiri. Kalau ini betul beritanya hingga seperti berita lain. Mengalahkan euforia perang Rusia-Ukraina, stand with Israel. Mana Ali Khamenei yang suka ngancam keluar-keluar dan menang bicara dong itu. Syukur kalau perang sudah berakhir dan gencatan senjata sudah disetujui dua belah pihak. Ya berarti korban rakyat sipil tidak bertambah lagi akibat egoisnya kedua belah pihak, puji Tuhan. Ketika Iran menghujani Israel dengan rudal berturut-turut, maka persediaan amunisi sudah menipis karena pemborosan amunisi. Sekarang Israel membalas dengan persediaan rudal masih banyak. Mudah-mudahan Iran tobat ke depannya dengan tidak menyuplai rudal dan dana ke Hamas, Hizbullah, Houthi untuk hancurkan Israel. Mau sampai kapanpun keinginan Iran tidak akan tercapai. Hiduplah damai Iran. Nah, klaim Indonesia sudah sangat malu dengan medianya yang mengatakan bahwa Israel propaganda dibuat Iran. Ternyata sebaliknya, Iran yang hancur dibuat Israel. Kita lihat saja video-video serangan Israel ke Iran akan bermunculan ketika internet di Iran diaktifkan kembali. Gila ini, Iran masih bersorak mereka menang. Kalau Iran membalas, maka serangan Israel akan lebih dahsyat ke Iran dan rezim Iran akan terjungkal. Berani nggak Iran membalas? Nah, ini teman-teman tentang komentar netizen di video kali ini. Dan seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa Israel dan Iran telah menyepakati tentang gencatan senjata, teman-teman.